meminta sesuatu yang sudah Allah tentukan dalam hidup kita. Oh ya namanya jadi pejabat, kular kelir dapat duit, didengar Tuhan jadi ke pejabat. Begitu kau jadi pejabat, kular kelir dapat duit, terkasus korupsi masuk penjara. Tidak ada guna. Begitu kau sudah jadi orang kaya, masuk ke dalam kasus korupsi, jadi koruptor, ditangkap oleh KPK, masuk penjara, nyesal kau. Mantau begini ya Allah, lebih baik aku jadi orang biasa. Nah, kau membuktikan bahwa kau tak percaya sama Allah. Diberi oleh Allah, akhirnya apa? Terperangkap, masuk penjara. Oh ya Allah, alangkah susahnya hidup aku ini. Lah puluhan tahun susah, rumah tak punya, kontrak, anak susah. Cuma kayakan saya ini ya Allah. Berilah aku sedikit nih harta yang kau miliki itu kepada aku. Didengar oleh Allah itu. Sambil ngomel, sambil marah, sambil berdoa. Dikasih oleh Allah kau rezeki banyak. Tapi ditarik nikmat sehat. Kenalah penyakit diabetes. Makan banyak tak bisa, capek dikit lemes, berjalan dikit mengis. Akhirnya emang tahu mak ini mak susah daripada sakit-sakitan banyak duit. Mana yang bapak pilih? Ibu pilih, tuan-tuan pilih banyak uang, sakit-sakitan, hidup pas-pasan sehat, otak waras. Nah, pilih mana? Nah, berarti waras otak kamu, ya, badan sehat, otak waras. Itu Pak, harta yang banyak itu kalau nikmat sehat diambil oleh Allah, tidak ada apa-apanya uang itu. Tidak ada apa-apanya, 1 miliar, apa ada apa-apanya, untuk apa mau 1 miliar ini? Badan sakit, berjalan 100 meter mengis, nijak kupling keram, itu apa? Maka apa yang sudah Allah tentukan dalam hidup kita jangan dikeluhkan, dinikmatin dan dihikmati. Nikmati perjalanan hidup yang sebentar ini. Tidak bergantung bahagia itu karena materi. Banyak orang yang bahagia hidupnya tidak dipenuhi dengan materi, tapi bahagia, harmonis, senang hati. Bahagia itu tidak harus mahal. Kami waktu dulu pernah rasakan mengalami hidup itu sempit Pak. Pengen jalan, uang tak punya. Akhirnya keliling-keliling saja ngajak istri anak. Makannya emperan, makan cilok. Jadi lama kayak kata ngasoi. Bahagia kami. Dah harus makan di brasserie, dah harus dimakan di KFC, dah harus makan di kafe-kafe mahal. Makan cilok saja bersama anak istri itu nikmat. Bahagia itu dah harus mahal. Rugi kalian baru bahagia kalau dapat yang mahal. Rugi bahagia baru punya harta. Rugi kalau dapat harta, kalau dapat kekayaan, kalau tak sampai, di mana kebahagiaanmu itu? Dicuri karena khayalan. Ngapa Pak Murung? Sempit. Ngapa kusut? Untuk rugi kamu. Dengan kau merengut juga, uang itu tidak datang kepadamu. Dengan kau gelisah juga, rezeki itu tidak datang kepadamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Tidak usah khawatir dengan itu semua. Ada rezeki harta yang tidak kau miliki, tapi kau diberi oleh Allah rezeki sehat, waras.
Istri waras, sehat, anak sehat, waras. Walaupun hidup pas-pasan, apa arti harta banyak kalau istri tak waras? Apa arti harta banyak berlimpah, anak tak benar? Mana bahagiamu dengan harta? Tak ada di situ bahagia. Nah, apa maksud cerita ini? Jangan kau menyesali keadaan sekarang. Dinikmati. Apa kata Nabi? Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Makanya begitu pulang di sini, Pak, melihat istri itu, anggap itu bidadari. Jangan kau berhayal bidadari setelah mati surga. Itu kias, Pak. Mana ada orang mati masuk surga sibuk memecahkan perawan bidadari? Tidak ada. Apa kata gawe lain, apa? Nah, pikiran ke situ terus tuh. Bidadari itu adalah anak istrimu itu pelayan surgamu. Maka Nabi mengatakan baiti jannati. Jadi surga itu bukan geografis, psikologi kita. Taman surga di mana kata Nabi? Iza maratu riyadil jannah farta'u. Jika kau melihat taman surga hampiri. Man riyadil jannah ya Rasulullah. Apakah taman surga itu ya Rasulullah? Majelis ilmu, majelis zikr. Majelis ilmu dan majelis zikir. Lihat orang yang duduk di majelis taklim, tenang jiwanya. Waktu di sini tenang. Nah, pulang dari majelis kusut lagi. Tapi setidak-tidaknya sudah ada power di kolbu kita nih. Ada semangat. Inilah surgaku. Inilah posisi yang terbaik dari Allah yang aku harus syukuri. Bismillah. Pulang dari sini berubah. Jangan lagi pasang wajah cemburu. Pandangi wajah istrimu itu dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Lihat anak tuh ya dibuat senang. Kenapa harus demikian? Hidup cuma sekali. Suatu saat cepat atau lambat kita akan berpisah. Singkat hidupnya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati, singkat hidup. Kalau waktu yang singkat ini tidak kau bisa manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan dalam hati banyak mengeluh, itu bukan surga bagimu, neraka. Nah, semakin umur kita bertambah, seyogyanya hati kita makin ingin rindu pulang kepada kampung halaman kita. Harusnya makin tua itu makin tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Apa maksud Allah itu? Hai jiwa yang tenang, tenangkan jiwamu sekarang. Jangan nunggu mati telat. Buat hidup ini kau bahagia, kau nikmati hidup ini. Carilah ketenangan itu, bukan hanya mencari kesenangan, tapi kau berusaha untuk mencari tenang. Apa itu tenang? Hidup bersama Allah. Tenang itu jalan irji'i. Tenang itu jalan pulang. Maka pulanglah kau sebelum mati. Jadi kalau kita sudah menemukan jalan pulang itu tenang, jalan pulang itu tenang, maka nanti berpisahnya tubuh dengan ruh ini tidak berasa. Kenapa tidak berasa? Kita sudah pulang. Begitu ada lonceng pulang, tanda-tanda kematian itu sudah nampak di diri kita ini, tidak ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Merindukan kematian.
Jangan didoktrin otak kita ini kalau cerita tentang mati itu takut. Justru kalian harus bahagia dengan kematian itu. Kenapa? Kembali ke asal. Kembali ke kampung halaman kita. Yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kita berpisah dengan kampung halaman itu. Nah, kenapa kita berat kalau kita cerita tentang kematian ini? Karena masih ada kemelekatan di hati. Nah, maka sebentar lagi kita akan menaikkan Aidil Adha. Aidil Adha itu apa? Momen hikmah dari kurban itu melepaskan kemelekatan dunia di hati. Maka orang yang punya harta yang berkecukupan kurban, beli sembelihan, beli kambing, beli sapi, kurbankan, bagi pada orang-orang miskin, bagi pada orang-orang sekitar kita. Untuk apa itu? Untuk melepaskan kemelekatan di hati.